Halo, kembali lagi bersama JNC Edukasi. Jadi saya akan berbagi tutorial tentang portofolio guru sederhana. Jadi di sini ada beberapa sheet, ya, sheet login, identitas, pengalaman, pelajaran siswa, administrasi, dan kontak. Ya. Jadi untuk di sheet ini terlihat masih kosong. Jadi semua sheet masih kosong. Kita ke ekstensi. Kita sudah masuk di halaman script kode GS. Jadi untuk di sheet identitas, karena di identitas ini ada foto, file, dan di administrasi ada file. Jadi untuk file ini kita save di folder aset, ya. Folder aset. Jadi teman-teman bisa buat folder dulu dengan nama aset atau dengan nama folder lain, ya. Jangan lupa untuk folder ini diubah settingannya ke siapa saja. Oke, bagikan. Pastikan siapa saja yang memiliki link. Dan folder aset ini kita lihat di sini di kode GS-nya. Administrasi, ya, di upload administrasi aset, nama aset pastikan sama dengan folder yang kita buat, nama folder yang kita buat di drive ini. Dan di bagian update juga aset. Jika misalnya teman membuat nama folder lain, jadi sesuaikan dengan nama folder yang di kode GS. Misalnya buat folder administrasi, pastikan juga di sini administrasi. Lanjut ke terapkan untuk deploy. Nah, karena saya sudah mendeploy, jadi saya hanya menggunakan deployment uji, ya. Jadi misalnya teman-teman sudah melakukan deploy baru, jadi jika ada perubahan script, otomatis tinggal kelola deployment, tidak perlu melakukan deployment baru dua kali, tapi update deployment dengan kelola deployment di sini. Saya akan melakukan deployment uji karena sudah saya deploy. Saya akan melakukan deployment uji. Nah, pastikan untuk di site not working ini kita untuk cookiesnya allow, ya, allow. Nah, kita sudah masuk di halaman tampilan web portofolio sederhana ini. Jadi di sini masih kosong, ya. Karena di login tadi, kita ke sheet login dulu. Sheet login ini masih kosong. Ini. Coba kita tambah satu username nya Jen 123, nama lengkap guru Nurjana. Jadi untuk di drop down sini akan tampil jika di sheet login ini lebih dari satu guru, ya. Misalnya tambah lagi, misalnya nama guru teacher 2. Jadi otomatis di sini drop downnya akan tampil, ya, ini.
Kalau cuma satu guru, maka drop down akan hide. Coba kita login dulu dengan guru yang pertama, Jane 123. Jane 123. Untuk save aja. Untuk di portofolio kita update dulu untuk fotonya dan nip ya, untuk foto. Ambil nipnya 111 aja ya. Contoh update. Ini validasi identitas ya. Untuk di dashboard kartu ini masih kosong untuk total data ya. Coba kita tambah satu untuk pengalaman, misalnya pengalaman 1. Oke, kembali ke dashboard. Oke, namanya 1. Untuk di pelajaran yang diajarkan misalnya matematika. Oke, pelajaran 1, data siswa misalnya siswa 1, contohnya isinya 1 laki-laki kelas misalnya 2B. Siswa 1. Untuk di administrasi ada error ini ya. Administrasi error. Coba sini. Administrasi kode 302. Oh ya, kita kembalikan ke nilai 0 jika tidak ada data ya. Ini coba kita, jika sheet kembalikan ke ya, sebagai last row sheet with last row di sini, kita kembalikan ke 0 ya. Jika tidak ada data, kita kembalikan ke row 2 karena di row 1 adalah header, tidak kosong. Ini di sini return 0 kosong. Jika sheet pertama kena row 2, kena row 1 adalah header, return row 2. Coba masih ada.
coba tambah administrasi. Misalnya file 1 mata pelajaran matematika terganjil. Jadi untuk di file ini hanya ekstensi PDF, Word, dan PPT. Buat mana ini? Ini jadi accept only, ini ya PPT, Excel dokumen, PDF. Ini boleh teman-teman ubah sesuai dengan kebutuhan. Jadi maksimal 5 MB. Nah, simpan. Tampil ya. Oh ya. Oke, coba tambah lagi file 2. Pelajaran misalnya PKN install genap. Jadi ini otomatis file tersimpan ke folder tadi ya ini. Jadi ada filenya. Nah misalnya file ini saya update. Ini file dan pertama saya update kolaborasi. Saya update. Update menjadi materi. Oke, jadi file ini otomatis diganti dengan file yang baru kita update. Dan otomatis file lama akan terhapus dari folder dan pindah ke sampah akhirnya. Begitupun misalnya kalau file ini saya hapus, misalnya saya hapus file 2, otomatis file ini akan hilang dari folder ya, pindah ke sampah. Logout dulu. Nah, jadi untuk di portofolio guru atas nama Nurjana, pengalaman 1, matematika pelajaran 1, siswa 1, file pelajaran 1. Ini untuk satu guru. Coba kita tambah guru yang kedua. Nah, misalnya Lisna. Kita username-nya list 123.
Jadi di sini otomatis tampil drop down ya, kalau lebih dari satu guru di sheet login ya. Ini. Jadi untuk listnya belum ada data, nol ya. Coba kita login dulu untuk guru yang kedua, list 1, 2, 3. Nah, jadi datanya juga nol ya, semua belum ada data yang diisi untuk portofolio list. Nah, coba kita update fotonya. Ini misalnya 2, 2, 2 lah. Misalnya ini. Oke. Sudah diupdate untuk profil. Jadi kita ke pengalaman, misalnya untuk guru kedua pengalaman 2. Oke, pengalamannya 1, pelajarannya misalnya English, bahasa Inggris ya. Pelajaran 1, data siswa misalnya siswa 2, ini saya 2, 2. Ini laki-laki kelas 5A misalnya. Oke, administrasi file tulisna, pelajaran ya, PKN. Administrasi siswa 1. Coba logout list. Nah, oke. Yana 1, listna. Nah, untuk di tabel data siswa, hanya siswanya ini ya, siswa listna misalnya ada lebih dari 10. Tarik aja. Oke. Nah, ini bisa scroll ya, ini scroll vertikal dari maksimal siswa yang tampil 10, sebenarnya scroll. Begitu untuk di file pembelajaran maksimal 10 tampil, selebihnya scroll. Untuk di siswa ini juga ya. Hapus siswa 18. Di total siswa 19 untuk listna, wali kelas listnya ya, untuk Jen 1, 2, 3.
mahasiswa 1. Ya, jadi intinya untuk aplikasi ini dinamis sesuai dengan data guru di sheet login sini ya. Kalau misalnya ada 10 guru, maka di drop down sini akan tampil 10 guru. Kalau misalnya cuma satu guru, maka otomatis di sini di drop down akan hide. Jadi demikian untuk tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang kurang pas, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih.